Selamat datang lagi di channel aku, Koko Kurniawan. Di sini aku akan cerita lagi soal gimana sih caranya, cara aku lebih tepatnya kuliah sambil kerja. Jadi cerita ini sebenarnya sudah hampir 10 tahun yang lalu sih. Waktu itu aku kuliah di tahun 2014 dan ini sudah tahun 2022, berarti sudah 8 tahunan ya. Jadi ini aku akan ceritain waktu itu gimana sih caranya aku kuliah sambil kerja. Dan justru ya kalau waktu aku sambil kerja IP-nya malah sih justru lebih bagus daripada sebelum kerja. Mungkin di semester pertama agak sedikit kesulitan, tapi setelah itu juga justru bisa nyesuaiin diri. Nah, jadi tonton videonya sampai habis berikut ini. Cara aku bisa kerja waktu kuliah ini mungkin nggak bisa diterapin di semua orang ataupun di semua jurusan. Nah, disclaimer sedikit, sebenarnya nggak semua jurusan tuh bisa kuliah sambil kerja kayak aku pada saat itu. Jadi, buat yang belum tahu, aku jurusannya komunikasi yang waktu itu pembagian tugas-tugas kuliahnya juga nggak terlalu seberat mungkin anak-anak kedokteran atau anak-anak teknik yang kalau di sosmed kan kelihatannya sampai begadang. Nah, kalau di komunikasi waktu itu tugas-tugasnya nggak terlalu banyak dan bisa selesai dengan cepat asal kita tahu poin yang mau kita sampaikan. Sebenarnya kalau misalnya tugasnya di komunikasi itu di kampusku dulu cuman argumentasi aja, asal kita punya argumentasi yang kuat, kita bisa nulisnya jadi kita rangkai kalimatnya, ya udah selesai tugas-tugasnya. Nah, jadi aku bisa sambil kerja. Nah, yang pertama kenapa aku bisa kerja sambil kuliah? Karena waktu itu memang aku sudah kerja setelah lulus SMA. Jadi kan dulu waktu SMA kan dikasih uang sangu tuh setiap harinya. Nah, tapi setelah lulus SMA kan ada jeda sekitar 3 bulan untuk menuju ke kampusnya. Kurang lebih dalam waktu itu daripada aku nggak ngapa-ngapain dan nggak dapat uang juga. Misalnya kan kalau aku mau jalan-jalan pun, ngumpul-ngumpul pun kan nggak enak juga untuk minta ke orang tua. Jadi aku kerja. Nah, waktu itu aku kerja di radio untuk jadi penyiar radio. Jadi jadwalku siaran itu nggak nabrak dengan jadwal kampus. Nah, jadi biasanya kalau misalnya kampus kan kadang-kadang ada yang dari jam 1 sampai dari jam 8 sampai jam 1. Nah, aku siaran itu di sekitar jam 1 sampai jam 5, atau kalau misalnya aku ada kuliah siang, kayak misalnya kuliah jam 1, kuliah jam 2, berarti aku mulai siarannya malam gitu. Karena kalau pagi biasanya ada jam kuliah juga. Nah, itu aku lakukan kurang lebih sekitar 4 tahun, mungkin 3 tahun kuliah ya, 3 tahun kuliah itu di radio. Jadi semuanya nggak ketabrak, tapi memang capek sih sebenarnya. Cuman selama itu nggak nabrak, menurutku sih fine-fine aja, bisa-bisa aja. Jadi untuk kamu yang mau kuliah sambil kerja, cari kerjaan yang kalau bisa sih nggak nabrak dengan waktu kuliahnya. Karena kalau misalnya kuliahnya nabrak, berarti kita susah memprioritaskan kita mau kerja atau kita mau kuliah. Memang nggak semua pekerjaan bisa kayak gini, tapi harusnya sih setelah 8 tahun berlalu di tahun 2022 ini ada banyak banget kerjaan-kerjaan yang bisa dilakukan dari manapun. Jadi kalau misalnya kita kuliah sambil kerja, asal kita memang niat dan mau cari uang ya, harusnya sih bisa aja kita ketemu misalnya kerja di kafe atau kerja di sebagai freelancer kan gitu bisa. Memang sih uangnya juga nggak terlalu gede. Dulu aku juga siaran di radio juga nggak sampai mungkin 1/4 dari UMR saat itu kali ya. Tapi ya lumayan kan untuk anak kuliah, bisa untuk uang makan, jalan-jalan buat pacaran sedikit. Nah, jadi sebenarnya peluang itu selalu ada aja. Apalagi kalau zaman sekarang harusnya sih lebih mudah ya untuk kerjain kerjaan-kerjaan yang justru kerjaan sekarang kan banyak yang digital juga. Kita juga ada marketplace, mungkin bisa jualan di situ dan bisa sambil kerja juga deh sambil kuliah. Nah, selanjutnya tentu aja kalau misalnya kita kuliah sambil kerja, otomatis ada waktu yang hilang. Waktuku yang hilang adalah waktuku untuk main. Jadi selama kuliah sambil kerja ya mainan itu mungkin cuma seminggu sekali atau seminggu 2 kali kalau misalnya ada waktu-waktu luang. Tapi itu nggak apa-apa sih sebenarnya, karena memang
ya resiko ya, namanya juga kita mau sambil kerja sambil mau dapetin uang kan. Jadi waktu itu sih kerasanya nggak ada yang kayak healing atau kayak gimana, dulu masih belum ngetren ya. Jadi kalau memang mau kerja ya kerja aja, emang kayak gini resikonya. Nggak bisa ngeluh juga kan. Tapi kalau misalnya kamu punya pacar sih yang bisa support, enak juga. Waktu itu aku juga punya pacar waktu itu yang sekarang jadi istri. Nah itu lebih enak karena bisa cerita-cerita di malamnya setelah kerja dan setelah kuliah. Tapi kadang-kadang juga waktu pacaran berkurang, kadang-kadang kan kalau misalnya kita kuliah dari pagi sampai sore terus malamnya kerja, nah malamnya itu kadang-kadang masih ngerjain tugas. Jadi kalau misalnya kita kerja sampai kuliah ya itu resikonya. Tapi menurutku sih nggak apa-apa sih kalau memang kita memang mau kerja ya, karena juga kita kan masih muda gitu. Jadi bakal ada yang berkurang sedikit, dan waktu itu aku milihnya untuk waktu pemain. Jadi waktu main juga, karena kan ini nggak selama-lamanya juga tuh kita kerja sambil kuliah. Nanti ada saatnya kita lulus kuliah, ada saatnya kita mungkin pindah dari kerjaan satu ke kerjaan yang lainnya. Paling nggak kita bisa lebih cepat, lebih unggul daripada yang kuliah aja karena kita sudah punya pengalaman kerja. Nah, selanjutnya supaya kita bisa kerja sambil kuliah dan nggak tertekan, caraku yang waktu itu aku syukurin juga, sebenarnya juga ada faktor keberuntungannya ya. Mencari teman yang juga kerja sambil kuliah. Nah, kenapa itu penting? Karena akhirnya kita jadi punya teman seperjuangan nih. Orang mereka juga kerja kok, teman-teman kita kerja juga kok. Artinya mereka juga bakal ngalamin apa yang kita alamin. Mereka pun, teman-temanku dulu juga nggak banyak yang main waktu kuliah, nggak banyak jalan-jalan. Paling kalau misalnya jeda antara satu mata kuliah ke mata kuliah lain, paling mungkin makan atau mungkin main PS 1 jam 2 jam. Setelah itu masuk kuliah lagi. Nah, malamnya kerja, ya besoknya begitu lagi. Memang sih kelihatannya bosan, cuman ya kembali lagi ke poin pertama ya, kadang-kadang kan kita nggak selalu punya uang. Jadi kalau misalnya memang mau dapetin uang sambil kuliah, nggak ngelupain kuliah kita ya, resikonya begitu. Jadi kita cari aja teman-teman yang pasti ada kok. Biasanya dari dulu kan kampusku satu kelas tuh 70 orang. Biasanya ada 10 orang atau 20 orang yang cocok dengan kita, yang juga dia sambil kerja sambil kuliah juga. Harusnya sih dia bakal ngerti kita dan kita juga pasti ngerti sudut pandangnya dia kan. Jadi kita nggak banyak main-main karaokean atau jalan-jalan kemana, karena ya itu tadi, karena semuanya setelah kuliah, setelah rame-ramean di kuliah, di kampus ya udah kerja masing-masing lagi gitu. Ini juga lebih enak sebenarnya untuk kerja sambil kuliah kalau di kampus-kampus yang ada jam malamnya kan. Itu juga lebih enak sebenarnya. Cuman waktu itu aku kampus negeri, jadi harusnya sih kuliah sambil kerja tuh sesuatu yang jarang di kelasku sendiri ataupun di jurusan-jurusan lain gitu. Nah, apalagi waktu itu sejujurnya ya, aku kuliah tuh juga nggak serius-serius banget karena mungkin jurusannya komunikasi, jadi aku sudah tahu teori yang bisa aku pakai untuk mengerjakan tugas. Nah, dari situ aku bakal nyambung-nyambungin sendiri aja. Terus juga kalau misalnya karena jurusannya komunikasi ya, jadi kan praktiknya adalah praktik ngomong di depan kelas. Jadi kalau bisa presentasi itu gantian, jadi bisa lebih dokter lagi dosennya juga jadi lebih kenal kita, dan itu juga jadi suatu keuntungan juga untuk kita. Oke, selanjutnya adalah dengan menanamkan kalau mindset kita ini masih muda. Kalau kita kuliah kan umur kita mungkin sekitar 18-19 sampai 22 ya, 21-22. Nah, jadi kan itu masih muda banget untuk seorang manusia ya. Jadi harusnya sih tenaga kita masih bagus, stamina masih bagus, mental juga baru kebentuk. Jadi jangan cengeng sih untuk ngerjain itu semua. Jadi dulu sedikit tambahan lagi ya. Jadi dulu aku juga selain radio juga aku juga jadi wartawan di salah satu media cetak. Nah, ini juga sebenarnya keberuntungan juga karena waktu itu aku ngisi media cetaknya di edisi hari Minggu. Jadi waktu itu kan ada wartawan harian yang Senin sampai Sabtu, ada juga yang wartawan mingguan yang tulisan-tulisannya itu tayang di setiap hari Minggu tapi sekaligus banyak gitu. Lebih memungkinkan untuk kerja karena sebagai wartawan. Nah, waktu itu aku juga ngurus soal berita kesehatan, berita soal atlet, workout,
terus style. Jadi walaupun ini nggak ada style sama sekali ya, tapi namanya wartawan kan kita bukan narasumber, jadi kita cuman menceritakan ulang atau nulis ulang apa yang dikatakan sama narasumbernya. Jadi waktu itu aku bisa menyesuaikan jadwal narasumbernya sesuai dengan di luar jadwalku kuliah gitu. Jadi kalau misalnya kuliahnya siang, pagi-pagi banget tuh aku minta langsung, pagi Bu, misalnya bisa nggak kira-kira wawancara soal ini jam segini, kira-kira Ibu lagi di mana ya, mungkin sekitar 10 menit aja wawancaranya, kita selipin aja di situ. Nah, kadang ada yang mau, kadang ada yang enggak, ya kita bakal kompromi. Kadang-kadang juga di waktu aku jadi wartawan, kan ada 3 kali tuh untuk libur, bukan libur ya, 3 kali batas bolos. Kalau kita lebih dari 3 kali bolos berarti nggak bisa ikut ujian, yang artinya akan ngulang tahun depan. Nah, itu aku manfaatin banget supaya dalam 1 semester itu aku mungkin sekitar 1 atau 2 kali per mata kuliah supaya aku bisa wawancara narasumber. Nah, itu memang sebenarnya sih pengorbanan ya, cuman waktu itu sih kerasanya nggak kayak pengorbanan juga, karena ya itulah yang namanya strategi sih waktu itu aku mikirnya. Jadi karena masih muda juga, tanamkan mindset kalau misalnya ini mumpung masih muda nih, bukan karena wah masa muda jadi nggak kepake, tapi justru kayak mumpung masih muda ya kita cari aja uang sebanyak-banyaknya dulu, supaya nanti di hari tua nanti kita punya banyak skill yang bisa kita pakai dari apa yang sudah kita jalanin di waktu masih muda dulu gitu. Nah, jadi itu aja sih ceritaku soal kerja sambil kuliah gimana caranya. Mungkin sekarang sih harusnya sih lebih mudah ya, karena udah ada jualan online, udah ada kesannya tua banget ya. Kalau dulu sih sudah ada jualan online, cuman masih belum terlalu kayak sekarang tuh Tokopedia, Shopee dan teman-temannya. Jadi waktu itu masih kerjaan yang konvensional yang memang kerja untuk orang. Tapi kalau misalnya kita bisa jadi entrepreneur, kerja untuk diri sendiri kan sesuatu yang waktu itu masih belum gede kesempatannya. Terus juga untuk kerjanya sekarang tuh lebih banyak kafe daripada di waktu itu. Jadi mungkin kerja di kafe ya bisa jadi pilihan juga. Terus juga kerja jadi penyiar radio, mungkin kerja jadi apapun yang mungkin nggak terlalu membutuhkan skill banyak, cuma membutuhkan tenaga, cuman ya, itu diperlukan. Nah, kita bisa cari sendiri. Kalau misalnya ada yang kerja sambil kuliah juga, mungkin bisa cerita di bawah gimana pengalamannya, dan mudah-mudahan yang nonton banyak ya, jadi bisa saling kita cerita-cerita bareng gitu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.